Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang manajemen letter dan klien representative letter. Anggota kelompok yang pertama Dori Nofridalmi dengan NIM 1930403023, Eki Gustiar dengan NIM 1930403024 dan Elga Johanita dengan NIM 1930403025. Yang pertama adalah pengertian manajemen letter. Manajemen letter adalah suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan baik material maupun imaterial yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Yang kedua, manajemen letter yang baik, yaitu A. Tepat waktu, B. Berisi saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan, C. Komentar dan saran surprise atau mengejutkan, D. Menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain, E. Kelemahan dan saran diurut berdasarkan urutan pos neraca dan laporan laba rugi atau menurut hal penting yang perlu perhatian khusus dari manajemen dan penanganan yang cepat. Yang F. Saran dan komentar disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan menunjukkan kemauan baik KAP untuk membantu perusahaan. Yang G. Bagian akhir manajemen letter merupakan ucapan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat manajemen letter. Yang pertama bagi klien, yaitu untuk mengetahui kelemahan pengendalian internal perusahaannya. Selanjutnya melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Yang kedua, bagi KAP, yaitu nama KAP bertambah baik. Selanjutnya keberlanjutan dan penyebarluasan jasa yang diberikan. Yang ketiga, bagi staf KAP atau anggota tim pemeriksa, yaitu menambah kesejahteraan. Selanjutnya, memperluas pemahaman berbagai pengendalian internal perusahaan, memahami pembuatan manajemen letter yang baik. Pengertian klien representative letter adalah surat yang dibuat klien yang ditujukan kepada KAP yang berisi pertanyaan dari manajemen perusahaan mengenai yang pertama tanggung jawab manajemen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK atau PABU. Yang kedua, kelengkapan data, catatan akuntansi, notulen rapat, direksi, dan pemegang saham serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Yang ketiga, penjelasan pos laporan keuangan. Selanjutnya, kegunaan dan isi klien representative letter. A. Kegunaan klien representative letter yaitu sebagai bukti di pengadilan terkait dengan kesalahan pencatatan yang dilakukan klien atau klien tidak mencatat transaksi secara keseluruhan atau bukti yang disembunyikan tidak diperlihatkan sehingga pihak tertentu menggunakan laporan keuangan klien dan dirugikan yang mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Di klien representative letter: 1. Tanggung jawab manajemen, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas. 2. Tersedianya catatan keuangan. 3. Kelengkapan notulen RPS, direksi, dan dewan komisaris. 4. Tidak ada kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. 5. Informasi transaksi dan utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 6. Tidak patuhan dengan pasal perjanjian atau kontrak yang berdampak terhadap laporan keuangan. 7. Informasi mengenai peristiwa kemudian. Komunikasi instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan atau kelemahan praktek pelaporan keuangan. 10. Rencana atau maksud yang mempengaruhi nilai klasifikasi aktiva atau kewajiban. 11. Pengungkapan saldo, kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. 12. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. 13. Rugi dan komitmen penjualan. 14. Hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang dijaminkan. 15. Perjanjian membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. 16. Rugi komitmen
pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 17. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan dampaknya harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar mencatat rugi bersyarat. 18. Pengungkapan kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat. 19. Tuntutan yang tidak diungkapkan. 20. Hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisipkan untuk hak pembelian saham, waran, konversi atau persyaratan lainnya. Dan masuk kepada contoh manajemen letter. Di sini kita bisa melihat manajemen letter pada contoh yang beralamatkan Yogyakarta 23 Maret 2009. Hal ini merupakan temuan pengendalian internal yang mana bunyinya yang terhormat pengurus Grand Society Forum atau GSV Aceh Barat dengan hormat sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Grand Society Forum untuk proyek kerjasama dengan Kefood nomor EN 094 yang mana pengembangan kualitas pendidikan di Aceh Barat sebagai proses pembangunan kembali pasca tsunami. Periode ini itunya 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Kami telah mereview pengendalian intern GSV ini yang mencatat adanya kelemahan yang menurut pendapat kami perlu mendapat perhatian dari manajemen sebagai berikut. Manajemen proyek telah menggunakan sistem voucher untuk semua transaksi, namun ada hal yang pada mendapat perhatian, yaitu voucher yang digunakan belum bernomor urut tercetak, yang mana memiliki resiko. Voucher yang tidak bernomor urut tercetak berpotensi menyulitkan dalam mengidentifikasi apakah penerimaan atau pengeluaran yang terjadi, menyulitkan untuk terjadinya identifikasi apabila voucher yang hilang atau tidak tercatat. Baik, kita masuk kepada contoh client representation letter, yang mana di sini bisa kita lihat contohnya, yaitu kepada yang terhormat dituju yaitu kepada kantor akuntan Dr. Astrid Krisanti MM, beralamatkan Jalan Tanjung Duren Barat nomor 2B, yang mana isi client representation letternya: dengan hormat, hal pernyataan laporan keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sehubung dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT BPR Malut Nusantara dan perusahaan anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 untuk tujuan memberikan pendapat menerima kewajiban posisi keuangan hasil usaha, yang mana perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan pada perusahaan anak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan ITAB dan PSAK dan IFRS. Dengan ini kami menegaskan kepada saudara bahwa sepanjang pengetahuan dan pernyataan-pernyataan berikut diberikan pada saat pemeriksaan saudara berlangsung adalah benar. Ini merupakan contoh client representation letter. Baiklah, itulah pemaparan materi
dari kelompok 8 tentang manajemen letter dan klien representatif letter. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.